satunya karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya terlahir dari keturunan orang Madura, orang tua saya orang Madura, dan tentunya seperti yang kita tahu orang Madura semuanya Muslim, latar belakang saya juga Muslim, saya juga pernah menjadi guru ngaji di sisi gelap saya, di sisi terang saya. Eh, saya terlahir dari seorang ibu dan seorang ayah tentunya, namun saya diasuh dan dibesarkan oleh kakek saya dan nenek saya. Hidup saya begitu bahagia bersama kakek dan nenek saya, kebahagiaan yang benar-benar layaknya seorang anak kecil yang harus rasakan. Saya begitu bahagia, saya begitu indah, saya begitu dimanja sama kakek dan nenek saya. Tapi ketika kelas 5 SD, saya mengetahui bahwa kakek dan nenek saya, serta tante dan om yang membesarkan saya itu bukanlah orang tua kandung saya sempat mengalami kekecewaan. Ternyata orang yang saya panggil om dan tante, justru itu adalah ibu kandung dan bapak kandung saya. Saya kecewa, saya menangis, saya coba untuk bertanya sama Allah waktu itu, ya Allah kenapa sih mama sama bapak kok ngasih aku sama kakek, kenapa aku nggak diurus mereka gitu. Karena pada saat itu mama dan papa saya itu ekonomi mereka bisa dikatakan lumayan gitu. Sedangkan kehidupan saya sama kakek sangat sederhana, tapi kehidupan mama saya, papa saya dan kakak-kakak saya itu lumayan gitu. Jadi saya ngerasa kok aku dibuang gitu. Sampai akhirnya satu waktu mama saya datang ke rumah kakek dan beliau bilang, nak maafin ibu kalau ibu kasih kamu sama kakek. Emang kenapa ibu kasih saya sama kakek? Apa ibu nggak sayang sama saya? Saya sayang nak sama kamu, sangat-sangat sayang. Tapi kakek kamu, om dan tante kamu itu tidak punya anak. Jadi mau nggak mau kamu saya kasih untuk menemani mereka, dan kamu juga di sini disayang layaknya seorang putri karena kamu anak satu-satunya di tempat ini gitu. Tapi kalau di rumah mama, kamu kan akan jadi anak yang nomor 5 gitu. Tapi kalau di sini kamu jadi anak satu-satunya, kan kamu mau disekolahin jadi dokter, kakekmu juga lumayan ada karena waktu itu kakek juga punya jabatan di pemerintahan, terus kakek juga mantan mantan TNI juga gitu. Jadi ibu bilang kamu ada masa depan sama kakek gitu. Tapi tetap saya merasakan kekecewaan sebagai anak. eh, Kenapa saya nggak kumpul sama orang tua saya sendiri, sama kakak-kakak saya sendiri gitu. Sampai akhirnya ibu saya itu main lagi ke tempat kakek dan beliau bilang, nak kamu mau ikut ibu nggak? Ayo lagi liburan kamu ikut, tinggal sama ibu sementara, ayo gitu kan. Kalau kamu ingin ingin merasakan tinggal bersama ibu dan bapak, dia bilang. Akhirnya saya ikut tinggal bersama beliau, dan di sana saya mendapat perlakuan yang tidak semestinya menurut saya. Eh, di saat semua orang tertidur, kakak-kakak saya tidur dengan begitu nyenyak di atas tempat tidur mereka, saya itu tidur di bawah. Saya itu tidur di bawah, dikasih tiker, kasih bantal, saya tidur di bawah. Nggak dikasih guling, saya ingat sekali, saya tidur di bawah. Ibu saya itu setiap jam 4 subuh, dia selalu membangunkan saya. Malah terkadang beliau membangunkan saya dengan kaki. Bangun, bangun, kamu harus nimba air. Saya nimba air di sumur itu yang digeret, saya nimba air itu dengan begitu banyak ember yang saya harus isi. Karena semua anggota keluarga saya mandi itu, saya memang harus yang saya menimba air untuk bapak saya mandi, untuk mama saya mandi, untuk adik-adik saya, untuk kakak saya, untuk masak, untuk nyuci baju. Tangan saya itu sampai benar-benar kapalan bisa dibilang pada saat itu juga saya masih anak-anak. Saya sampai bilang, kok perlakuannya kayak gini banget gitu. Sedangkan kakak saya benar-benar ada dalam kasih dan naungan mereka gitu. Kok saya gini banget? Padahal saya rindu ingin berkumpul dengan orang tua kandung saya, ingin merasakan kasih sayang dari mereka, tapi justru yang saya dapat bukan seperti itu. Itu yang membuat hati saya mulai mulai memberontak, itu yang membuat hati saya mulai mencari-cari jawaban, dan mulai berpikir untuk mencari ketenangan lain, mencari ketenangan di tempat lain gitu. Sampai akhirnya setelah 1 bulan saya tinggal bersama ibu, saya dikembalikan lagi ke rumah kakek. Saya cerita sama kakek, kakek antara percaya dan tidak percaya, karena mungkin bagi kakek seorang ibu kandung tidak akan melakukan hal seperti itu kepada kamu gitu. 1 tahun ke depan saya diambil lagi sama ibu saya tinggal bersama mereka lagi. Awalnya saya takut, tapi ibu-ibu mengiming-imingi, nanti kalau kamu ikut ibu, nanti ibu belikan ini, nanti kamu ibu ajak jalan-jalan ini. Karena pada saat itu pikiran saya masih teramat kanak-kanak, saya berpikir, oh iya ya, ntar aku dibeliin ini sama ibu, kalau ikut ibu aku dibeliin ini, mau diajak jalan-jalan, oh iya mungkin kali ini ibu benar, ibu akan menyayangi aku. Tetapi ternyata sesampainya di sana saya diperlakukan sama, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Saya pernah sama ibu itu disuruh jual kue keliling. Saya jual kue keliling, keliling saya jual kue saya sambil menangis. Saya menangis, Tuhan, kakak-kakak saya, adik-adik saya begitu indah, begitu enak di rumah. Tapi saya diperlakukan seperti ini. Saya itu benar-benar diperlakukan layaknya bukan seorang anak pada saat itu bagi saya. Saya sedih, saya kecewa. Sampai akhirnya satu malam, tepatnya jam 7 malam setelah sholat maghrib waktu itu, mereka lagi sholat maghrib semua, saya kabur diam-diam dari rumah, saya lewat pintu belakang, lewat pintu dapur, saya jalan, sampai akhirnya saya lihat ada beberapa anak muda nongkrong, saya samperin mereka, saya bilang sama mereka, bang, lagi apa? Lagi santai neng katanya. Ya udah, sini neng gabung neng. Oh lagi pada ngerokok ya bang? Iya dia bilang, mau ngerokok neng? Enggak ah, takut katanya. Terus saya kepikiran saya saat itu, saya ada pikiran sakit hati, ada perasaan sakit hati, ada pikiran kesel, ada pikiran segala macam, ada satu 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 dorongan yang udah lu ngerokok, mungkin kalau lu ngerokok lu lepas dari beban lu gitu. Sampai akhirnya saya bilang, bang ngerokok pahit nggak, enak nggak bang? Enak neng, isep aja tuh neng gitu. Saat itulah tepatnya kelas 6 SD itu jatuhnya saya
mulai saya mengenal rokok dalam hidup saya coba itu rokok, saya batuk pertama kali, saya isep lagi, batuk lagi, saya isep lagi, batuk lagi, sampai akhirnya saya kecanduan dengan yang namanya rokok. Terus saya bergaul sama abang-abang ini, sama teman-teman saya ini, dan keesokan harinya saya datang lagi kalau malam menemui mereka, sampai akhirnya mereka mengenalkan saya dengan yang namanya obat-obat terlarang. Saat itu saya mau naik kelas 1 SMP itu, saya sudah mulai memakai yang namanya narkoba. Saya coba memakai yang namanya narkoba. Ketika pulang saya nggak bisa mengendalikan diri. Saya dihajar sama papa saya dipukul, saya dihajar, pokoknya benar-benar saya diperlakukan layaknya bukan seorang anak. Karena memang saya pulang dalam keadaan mabuk. Tapi saya melawan hati saya. Saya bilang saya tidak akan seperti ini kalau saya diperlakukan dengan benar. Saya hanya mencari pelarian di luar sana hanya untuk mendapat ketenangan gitu. Sampai akhirnya saya sering dipukul sama papa saya karena menurut mereka saya tidak benar. Keesokan harinya saya udah mulai normal lagi, lepas dari pengaruh narkoba. Saya seperti biasa, saya nyapu, ngepel, cuci piring, masak, apapun saya lakukan untuk mereka. Mereka hanya nonton TV, makan, bersantai-santai lah. Sampai akhirnya satu ketika mereka diajak pergi jalan-jalan semua dan saya ditinggal di rumah. Udah, kamu di rumah aja. Ketika mereka pulang dari jalan-jalan, mereka bilang, saya dibeliin jam tangan dong. Kita jam tangannya kembaran. Kata yang laki-laki, kata yang perempuan, saya dibeliin anting kita kembaran. Dia bilang yang perempuan anting semua. Ke minggu depannya begitu lagi, yuk kita jalan-jalan, saya ditinggal lagi. Yang perempuan bilang, aduh aku dibeliin kalung kembaran. Terus yang laki-laki, iya nih kita dibeliin cincin ya, bagus ya kembaran. Pada saat itu saya masih terlalu anak-anak hingga saya tidak bisa mengerti. Saat itu saya hanya memiliki rasa kecewa, rasa sakit hati, dan timbul akhirnya dendam terhadap mereka. Saya bilang, kok saya diperlakukan seperti ini banget? Kalau lu bisa pakai kalung emas dari pemberian orang tua, besok saya beli kalung. Saya kumpulin uang, setiap saya dikasih orang, saya kumpulin uang, saya kumpulin, dan akhirnya saya beli kalung putih gede gambar tengkorak. Saya jadi metal pada saat itu. Terus saya bilang, kalau kalian semua pada pakai anting bagus, saya juga bisa pakai anting, bahkan lebih dari kalian. Saat ini di kuping saya pakai anting sebanyak mungkin. Saya ingin lebih dari mereka pada saat itu. Saya begitu kecewa, begitu sakit hati. Ketika papa saya tahu dan melihat, apa lu pakai kalung tengkorak, apa lu pakai anting-anting banyak, saya dihajar lagi sama papa saya dimaki-maki sama papa saya benar-benar dihajar yang dipukul layaknya bukan seorang anak. Seolah-olah bapak saya saat itu berhadapan bukan sama anaknya tapi sama maling gitu. Saya benar-benar dipukulnya itu nggak tanggung-tanggung gitu kan. Kedua adik saya sama sekali tidak ada yang menghormati saya, tidak ada yang menghargai saya. Mereka tidak ada yang memanggil saya kakak atau mbak. Mereka panggil nama saya gitu kan. Saat itu saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Saat itu saya merasa saya nggak dihargai. Saat itu saya merasa saya tidak dianggap ada sama keluarga saya. Sampai akhirnya ketika saya punya uang, saya coba lari ke wartel, saya telepon kakek saya, kayak jemput saya udah gak kuat tinggal sama mama, jemput saya, kayak kakek datang. Ketika kakek datang, saya diperlakukan begitu baik sama ibu saya. Saya diperlakukan seolah-olah memang saya tidak diperlakukan seperti kemarin. Sampai kakek saya bingung, kamu disayang di sana, kamu dimanja di sana, tapi perlakuan itu saat ada kakek saya, tapi waktu tidak ada kakek saya diperlakukan sangat berbeda. Sampai akhirnya satu waktu papa saya itu pergi kerja dalam waktu yang berhari-hari dan mama saya itu melakukan satu kesalahan, yaitu mengkhianati bapak saya. Saya melihat pengkhianatannya itu dan akhirnya saya bilang sama papa saya kalau mama itu mengkhianati papa. Tapi rupanya papa itu lebih percaya pada mama dan akhirnya papa itu memukul saya itu diambil kepalanya, dijedotin sampai gigi saya ini patah, saya keluar darah dari mulut, sampai mama sendiri yang nggak tega mungkin melihatnya secara manusia, dia nangis, sudah bagaimanapun dia anak kamu, darah daging kamu katanya. Tapi terus saya dihajar sama papa sampai udah berdarah-darah, sampai saya udah nggak bisa ngeluarin suara. Kata mama, kamu bilang ampun sama bapakmu, kalau kamu bilang ampun bapakmu pasti berhenti. Saat itu saya dengan keras hati saya bilang enggak, saya nggak akan minta ampun karena saya nggak salah. Saya nggak akan minta ampun karena saya nggak salah. Terus saya bilang seperti itu dan saya terus diinjek-injek sama papa saya. Ini posisi kepala saya dijedotin seperti ini sampai ini berdarah. Setelah itu saya diseret ke kamar mandi, disiram. Saya basah kuyup. Setelah itu saya diseret ke belakang rumah karena di belakang rumah saya itu adalah kuburan umum. Saya diikat di salah satu pohon sama bapak saya. Saya diikat di salah satu pohon sama bapak saya itu dalam waktu yang cukup lama. Saya diikat sama papa saya itu di sore hari dan saya dilepaskan di esok harinya. Saya diikat, kaki saya diikat, tangan saya diikat, saya belum makan, dari saya dipukuli, saya belum makan sampai keesokan harinya. Kakak saya nomor 1 datang menghampiri saya dan dia bilang, minum dek. Ketika gelas itu sama kakak saya ditaruh di mulut saya hirup sedikit, tapi saya ludahin lagi ke muka dia. Saya tidak butuh pertolongan kamu. Saya sama sekali tidak mau minum air pemberian dia. Saat itu di hati saya hanya ada dendam, sakit hati, kebencian yang luar biasa terhadap bapak saya. Sampai akhirnya waktu demi waktu berjalan, keesokan harinya saya dilepas sama bapak saya. Ketika saya dilepas, tentunya saya lemes, saya tertatih-tatih, saya ke kamar mandi, saya cuci muka. Kamu nggak apa-apa, nak, kamu nggak apa-apa, nggak usah tolongin saya bilang sama mama saya, nggak usah tolongin saya. Kamu memang keras kepala, terserah katanya. Ya udah, saat itu saya rapikan baju saya jalan kaki, saya jalan kaki ke depan, lumayan jauh. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, saat itu ya Allah, aku mau pulang ini ke rumah kakek, tapi aku nggak punya duit sama sekali. Terus bagaimana cara aku naik angkot? Gimana cara aku bisa sampai ke rumah kakek? Bahkan untuk telepon kakek pun lewat. Saya nggak punya koin untuk telepon kakek dari telepon umum saat itu. Saya sambil memegang plastik yang isinya baju saya, pakai plastik kresek hitam. Saya nangis di depan sebuah pabrik. Saya bilang, ya Allah, saya harus bagaimana? Saya harus gimana? Saat itu entah apa yang membuat saya berpikir, lu jadi perempuan jangan cengeng, lu harus kuat menghadapi hidup, lu harus berani, lu harus tunjukin bahwa lu nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Tiba-tiba ada satu pemikiran seperti itu yang datang dalam diri saya sampai akhirnya
Saya stop sebuah angkot, saya naik. Terus ketika sampai di satu terminal, saya bilang, Pak, saya numpang ya, saya nggak punya duit. Kenapa nggak ngomong dari tadi, Neng? Katanya kalau mau numpang. Ya maaf Pak, langsung saya turun, saya nggak hiraukan, dia maki-maki saya, emang kurang ajar ini, saya nggak hiraukan, saya pergi. Saya coba untuk tidak peduli dengan orang lain saat itu. Saya coba untuk hanya peduli dengan diri saya, sampai akhirnya saya nyambung, naik bis satu lagi, saya gelantungan. Giliran kenaiknya minta duit, saya bilang, gue numpang bang, gue bilang, layaknya seorang preman saya berkata-kata, layaknya seorang preman saya bersikap. Padahal pada waktu itu masih bisa dikatakan saya usianya masih sangat kecil karena mau memasuki masa SMP. Sampai akhirnya saya beranikan diri seperti itu dan abang kenaiknya itu bilang, udah cuek aja gitu kan. Karena saya juga lihat begitu banyak pengamen, begitu banyak orang-orang seusia saya pada saat itu mengamen di bis gitu kan. Oh saya juga bisa seperti mereka gitu. Dan saya coba untuk apa ya, waktu itu kemeja saya angkat, pokoknya saya seolah-olah memberitahu mereka ini logo preman gitu. Jadi saya nggak perlu membayar, saya nggak perlu ini, cukup saya naik. Setelah turun ke satu terminal lagi, karena dari rumah mama saya ke rumah kakek melewati dua terminal, terminal ketiga yaitu udah tempat kakek saya naik angkot lagi, saya beranikan diri seperti itu lagi dan akhirnya saya nyampe di tempat kakek saya. Terus kata kakek saya, kamu diantar siapa? Kamu sama siapa? Saya ceritakan sama kakek saya dan akhirnya kakek saya datang ke ibu saya, dia marah-marah di sana, dia maki-maki ibu saya, tetap ibu saya membuat pembelaannya sendiri. Sampai akhirnya sudah selesai itu, udah kakek melihat ada satu luka di badan saya baru dia percaya. Oh ya udah. Sampai akhirnya setelah saya remaja, saya diajak lagi sama ibu diajak lagi, tapi saya berusaha untuk, oh ya, mungkin ibu saya udah berubah, mungkin ibu saya sudah bisa menyayangi saya. Saya masih berharap kasih sayang itu ada buat saya dari mereka. Saya ikut mereka lagi, sampai akhirnya saya mendapat perlakuan yang sama, benar-benar sama. Sampai akhirnya saya sama ibu ini dititipin untuk kerja di salah satu pabrik, di pabrik itu setiap saya kerja saya hanya dikasih ongkos pas-pasan untuk berangkat dan pulang. Setiap saya mau gajian, ibu saya sudah tunggu di gerbang pabrik untuk ambil semua gaji saya dan saya tidak dapat seperak pun. Saya kasih ibu saya, ini Bu gaji Bu. Hanya karena apa? Hanya karena saya ingin mendapatkan kasih sayang dari ibu untuk saya. Tapi tetap kasih sayang seorang ibu yang saya impikan seperti ibu menyayangi kakak-kakak dan adik saya itu tidak pernah saya dapatkan. Akhirnya kepahitan itu melekat dalam diri saya, dendam itu melekat dalam diri saya karena bapak saya itu kalau melihat saya kayak bencinya setengah mati gitu. Melihat saya itu kayak kayak apa ya, melihat kotoran gitu. Saya bisa lihat dari mukanya, dari pandangan matanya, itu yang membuat saya dendamnya sangat 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 sangat. Sampai akhirnya karena apa ya, karena saya sudah terbiasa di belakang mereka, saya sudah terbiasa bergaul dengan hal-hal yang tidak baik, saya sudah biasa mengkonsumsi narkoba, saya sudah biasa merokok, sampai akhirnya saya tidak tahan tinggal bersama kakek saya. Padahal saat saya tinggal bersama kakek saya, nenek saya, saat tinggal bersama om dan tante saya itu yang saya panggil ayah sama ibu, saya itu mendapatkan kasih sayang yang luar biasa, saya mendapatkan perhatian yang luar biasa, saya benar-benar seorang putri bagi mereka gitu. Tapi di sisi lain, saya sudah tidak kuat menahan, maksudnya gini, saat saya mau ngerokok, saya harus ngumpet-ngumpet dari mereka. Saat saya mau ngerokok, saya sampai akhirnya suatu waktu kakek tahu kalau saya merokok. Dia memarahi saya, dia memaki saya, tapi dia tidak memukul saya karena sebandel apapun saya dari saya lahir sampai saya besar, kakek tidak pernah memukul saya sekalipun dengan satu jari. Itulah beliau yang saya anggap malaikat dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya beranikan diri untuk lepas dari mereka, saya pergi, saya kabur, saya kos di sebuah tempat yang lumayan jauh dari mereka, saya kos dan saya mulai hidup di dunia malam. Saya sempat saya itu karena saya sudah terlalu nyaman dengan mengkonsumsi narkoba dan akhirnya saya menjadi pengedar narkoba, dari narkoba yang saya pakai akhirnya saya melakukan seks bebas demi seks bebas. Saya menikah, saya pernah menikah. Saya manusia yang paling tidak bisa setia, saya manusia yang tidak bisa setia sama apapun. Saya menikah dan setelah saya menikah, saya bosan sama suami saya yang ini, saya selingkuh. Ketika saya selingkuh, begitu nyaman dengan perselingkuhan saya dan akhirnya si laki-laki ini mengajak saya menikah dan saya menikah lagi tanpa saya bercerai dengan laki-laki yang satu. Dan ketika saya bosan dengan laki-laki yang kedua, saya selingkuh lagi dengan laki-laki yang ketiga. Setelah saya nyaman dengan dia dan akhirnya dia pun mengajak saya menikah lagi. Karena laki-laki yang satu tidak pernah mau menceraikan saya, laki-laki yang kedua juga tidak pernah mau menceraikan saya dan menikah akhirnya dengan laki-laki yang ketiga. Akhirnya saya juga mengalami hal yang sama, saya selingkuh dan akhirnya saya mendapatkan suami yang keempat tanpa perceraian dari yang satu, yang dua dan yang tiga. Saya hidup dalam poliandri dan mereka bisa akur gitu. Karena pada saat itu saya juga pernah menuntut saya pernah ada dalam satu perguruan menuntut bisa dikatakan satu ilmu karena saya pernah ada dalam satu kategori, saya pernah kerja dan pekerjaan saya ini sangat ekstrim gitu, yang memang memerlukan saya harus punya ilmu bela diri, saya harus punya ilmu kebal, saya harus bisa ini itu gitu. Nah, dalam perguruan yang saya ikuti, di situ saya banyak ditawarin gini, kata guru saya, lu mau apa? Oh, saya mau
lu mau apa nih? Oh, saya mau pengasihan pada saat itu. Oh, ya udah. Setiap ditanya selain pengasihan, kekebalan itu. Karena pada saat itu pengasihan itu siapapun laki-laki yang melihat saya dia akan jatuh cinta kepada saya dan apa kata saya orang itu akan bilang iya gitu. Nah, saat itu saya menganut hal-hal seperti itu. Saat itu saya juga belajar bela diri karena pekerjaan ekstrim yang saya lakukan butuh bela diri itu gitu. Saya kemana-mana selalu membawa senjata yang nggak pantas saya bawa gitu. Sampai akhirnya saya juga terlibat apa ya? Saya juga apa ya, saya itu dulu lesbian juga. Saya itu pernah terikat dalam lesbian itu selama bertahun-tahun. Jadi saya mencintai wanita, saya juga mencintai laki-laki pada saat itu. Tapi kalau harus memilih, saya lebih mencintai wanita, bukan laki-laki pada saat itu. Laki-laki yang saya nikahi saat itu hanya karena saya dalam kategori saya butuh uangnya, saya butuh perlindungannya di sisi lain. Tapi di sisi lain saya mencintai seorang wanita gitu. Jadi memang saya manusia yang benar-benar tidak bisa apa ya, tidak bisa hidup dengan setia. Saya hidup kemana saya mau gitu. Saya mau ke kanan ya ke kanan, ke kiri. Dan saya orang manusia yang tidak bisa diatur oleh apapun gitu. Saya maunya memerintah dan saya tidak mau diperintah karena dari kecil saya sudah diperintah sama mama saya hingga saya mempunyai satu dendam yang luar biasa. Yang dendam itu saya apa ya? Saya praktekkan dalam kehidupan saya. Saya harus memerintah orang-orang. Saya harus punya uang karena dengan uang saya punya kuasa dan dengan kuasa itu saya bisa menginjak-injak siapa orang yang memang harus saya injak pada saat itu gitu. Sampai akhirnya saya tertangkap. Saya masuk penjara selama 4 kali. Saya masuk penjara. Ketika keluar, saya melakukan hal yang sama. Saya tertangkap lagi. Saya melakukan hal yang sama. Saya tertangkap lagi. Bagi saya masuk penjara itu adalah sebuah kebanggaan dulu. Adalah sebuah hal yang gue keren loh, gue hebat loh, gue jagoan gitu dulu. Sampai akhirnya ketika apa ya? Ketika keempat kalinya saya masuk dalam penjara. Saat itu saya tertangkap 2014, tepatnya 2014 itu Desember, kakek saya awal Januari kakek saya itu meninggal. Kakek saya yang layaknya malaikat, kakek saya yang membesarkan saya dari kecil, kakek saya yang dari dia saya dapat kasih seorang ibu, dapat kasih seorang bapak, dapat segala kasih saya dari kakek saya. Waktu kakek saya meninggal dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, saat itu saya meratap, saya menangis, saya ngerasa Allah nggak ada, Allah tuh nggak adil. Dosaku memang banyak, tapi jangan kayak gini gitu loh pada saat itu. Dan nggak lama setelah itu suami saya meninggal. Suami yang begitu seperti malaikat bagi saya karena di pernikahan saya yang keempat ini saya bilang sama dia, eh, lu laki-laki terakhir yang ada dalam hidup gue dan gue akan belajar untuk setia. Dan laki-laki suami saya yang keempat ini adalah suami yang benar-benar seperti malaikat dalam hidup saya yang tidak pernah merah biru apa enggak, dia selalu lurus dan selalu putih dan selalu mengerti saya. Dan di bulan Januari juga dia dipanggil Tuhan. Saat saya berada dalam penjara, saya tidak bisa menemui dia, saya tidak bisa melihat mayatnya untuk terakhir kalinya. Bahkan keluarga dari suami saya itu mencaci maki saya. Beliau bilang, lu istri durhaka, lu istri yang gak baik, saat suami lu sekarat, suami lu meninggal, lu malah senang-senang sama laki-laki lain di Batam. Jadi mereka tahu saya terakhir pamit sama mereka, Kak doain ya, aku mau ke Batam, aku mau kerja nyari duit. Karena suami saya pada saat itu sakit dan dia ada di stadium 4, dia perlu biaya yang besar, jadi saya memang banting tulang juga untuk mengobati dia gitu. Saya bilang, Kak doain saya kalau dapat duit langsung saya transfer berapapun. Tapi ternyata saya ditangkap oleh polisi dan saya dimasukkan ke dalam penjara. Saat masuk dalam penjara saya tidak bilang sama keluarga suami saya karena saya malu, karena saya nggak mau menunjukkan apa sih ya kejelekan saya pada saat itu. Akhirnya mereka memvonis saya, lu senang-senang sama laki-laki di luar sana, laki lu sekarat, bahkan laki lu meninggal, lu nggak ada gitu. Saat itu saya hanya bisa menangis, saat itu saya hanya bisa pasrah. Saya putus asa dan timbullah rasa kecewa sama Allah saat itu. Saya bilang Allah nggak ada, Allah itu nggak pernah adil, Allah itu nggak pernah ada, Allah itu nggak pernah ada dalam kehidupan saya gitu. Saat itu saya berpikir seperti itu. Habis itu setelah saya berpikir seperti itu, saya flashback balik dulu ke belakang. Dulu saya waktu tinggal di tempat tinggal saya ini, saya manusia yang sangat benci sama yang namanya Yesus. Saya bencinya luar biasa, saya benci Yesus itu luar biasa, saya benci orang Kristen itu luar biasa. Karena saya diajarkan oleh orang tua saya, diajarkan oleh beliau untuk saya membenci orang kafir. Saya diajarkan kalau lu nggak bisa bunuh orang kafir, lu nggak bisa hancurin orang kafir, paling tidak lu membenci orang kafir dalam hati lu. Nah, kalau lu begitu berarti lu udah berjihad. Karena lu nggak mampu membunuh, lu nggak mampu menghabisi, berarti cukup membenci orang kafir itu dalam hidupmu. Jadi doktrin itu saya bawa sampai besar. Ketika saya besar, karena memang saya itu manusia yang memang apa ya begitu 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 apa ya begitu radikal dulu. Ketika ada satu gereja di dekat rumah saya itu pada waktu itu tahun 1997 setelah habis apa tuh kerusuhan massal, penjarahan massal, itu ada salah satu gereja yang dibantu dari gereja Amerika untuk membagikan sembako kepada sekelilingnya yang membutuhkan. Saat itu saya langsung memprovokasi tetangga-tetangga saya bilang kembalikan sembako itu ke gereja. Saya aja nggak mau ngambil, saya haramkan sembako itu, saya najis. Karena kalau lu menerima pemberian orang kafir maka lu akan ikut kafir. Dan itu salah satu ciri orang Kristen untuk menarik kita jadi Kristen. Akhirnya mereka terprovokasi dan mereka mengembalikan sembako itu. Padahal mereka saat itu sangat membutuhkan karena krisis moneter baru dimulai saat itu. Dan saya bangga saat itu saya bisa memprovokasi mereka. Setiap ada kegiatan ibadah komsel di malam hari, saya selalu kempesin ban-ban motor orang itu.
Jadi begitu saya benci sama Yesus, saya benci juga sama pengikut-pengikutnya, saya benci sama orang-orang Kristen saat itu. Nah, saat saya ada dalam penjara untuk keempat kalinya ini, saat saya meratapi nasib saya, saat saya meratapi, aduh, suami saya dipanggil Tuhan. Suami yang saat selama ini tempat saya bercerita, tempat saya mengadu gitu. Karena saya memutuskan waktu itu suami yang keempat ini adalah suami terakhir dalam kehidupan saya. Saya bercerita, tempat saya bercerita, tempat saya mengadu, dia pun dipanggil Tuhan, kakek saya pun dipanggil Tuhan. Saat itu saya merasa saya sudah nggak ada siapa-siapa lagi. Karena walaupun ada mama saya, ada bapak saya tidak pernah dianggap ada sama mereka. Sewaktu papa saya sudah meninggal, ini cerita sebelumnya. Waktu papa saya itu sakit di ruang ICU dalam waktu sekitar 2 minggu, mama saya itu telepon saya. Nah, papamu di ICU, papamu parah, tolong pulang karena saudaramu yang dari luar kota Kalimantan ini tuh semua sudah datang dan semua sudah memaafkan papa, papa juga udah tenang, tapi papa nggak pergi-pergi, mungkin papa nungguin kamu. Maaf mah, saya lagi ada di Batam. Padahal posisi saya saat itu sangat dekat dengan rumah mama saya. Terus telepon lagi beliau 3 hari kemudian, nah papamu tambah parah, tapi dia nggak meninggal. Kamu datang nak ke ICU. Saya bilang, maaf mah, saya lagi di Surabaya. Padahal saat itu saya begitu dekat tempat di mana saya tinggal saat itu begitu dekat dengan rumah sakit karena dendam yang terlalu apa ya mengakar dalam hati saya itu membuat saya mati aja loh, gue udah nggak peduli. Sampai akhirnya mama memohon, nak tolong kali ini aja tolong maafkan papamu, nak gini-gini. Sampai akhirnya hati saya tersentuh dan saya SMS, ma bacakan SMS ini di telinga papa, saya sudah memaafkan dia, saya sudah mengampuni dia. Setelah itu dibacakan sama mama dan papa meninggal. Saat itu mama bilang, pesan kamu sudah disampaikan dan sekarang bapak udah nggak ada, kamu mau lihat mayat bapak nggak? Saya nggak bisa karena saya lagi jauh. Sampai papa saya dikubur, saya tidak pernah melihat mayat papa dan saya tidak pernah melihat beliau. Karena apa? Karena terlalu pahit perlakuan beliau terhadap saya pada saat itu. Sampai akhirnya kembali lagi ke cerita tadi di mana saya sudah berada di dalam penjara untuk keempat kalinya. Setelah suami saya meninggal, kakek saya meninggal, saya meratapi nasib saat itu. Saya menangis, menangis dan menangis. Ketika saya menangis, mata saya itu udah bengkak, udah bonyok, udah sipit kayak orang Cina pada waktu itu. Terus saya tuh benar-benar udah nggak tahu harus berbuat apa. Saat itu saya ingin bunuh diri. Tuhan, ya Allah, gue lebih baik mati pada saat itu. Sampai akhirnya ketika saya merencanakan untuk bunuh diri, keesokan harinya saya pingsan, dibawa ke klinik, diperiksa dan ternyata saya hamil. Saya hamil. Setelah saya tahu saya hamil, saya menahan diri untuk tidak bunuh diri demi jabang bayi yang saya kandung, demi anak yang ada dalam kandungan saya bertahan di tengah keterpurukan saya tambah menangis lagi. Saya bilang, ya Allah, saya harus apa? Udah gak ada kakek, udah gak ada suami, saya di penjara, saya hamil, saya kehilangan semuanya saat itu. Benar-benar saya kehilangan semuanya. Sampai akhirnya ketika saya merasakan satu titik terendah dalam hidup saya berada di titik nol dalam kehidupan saya merasakan hati saya itu begitu hancur lebur pokoknya, nggak tahu harus apa. Saya benar-benar merasakan udah nggak berarti hidup ini, udah nggak ada artinya gitu. Saya nangis lagi, mata saya itu benar-benar udah bengkak gitu. Sampai akhirnya di satu malam, ketika jam 2 malam tepatnya, di dalam penjara itu di kamar saya ada 9 orang, tepatnya ada 9 orang, yang 5 Muslim, yang 4 Kristen pada saat itu. Kalau udah jam 8 malam, setelah makan malam, lampu di kamar pasti dimatikan. Saya nggak bisa tidur, saya nangis, bolak-balik nangis, sampai akhirnya saya ambil bantal, saya coba senderan, antara setengah rebahan ya, antara setengah rebahan, dibilang duduk tidak, agak tidur posisi saya menangis terus, air mata saya menetes, saya elap netes lagi, mata udah bengkaknya kayak apa, hati ini udah nggak tahu harus kemana. Saya udah bener-bener, aduh harus apa saya gitu, udah bener-bener udah nggak tahu dengan hidup saya mau dibawa kemana, apa yang saya lakukan saya tidak tahu. Sampai akhirnya di tengah tangisan saya, di tengah kesesakan saya, di tengah kehancuran hati saya, malam itu tiba-tiba ada satu sinar datang menghampiri saya. Datang sinar itu menghampiri saya, tiba-tiba dia bilang, kemarikan tanganmu nak dan tidak akan pernah aku lepaskan. Saat itu saya merasakan satu hal yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan dalam hidup saya. Saya merasakan satu aura yang luar biasa. Saya merasakan tangan saya itu seperti dipegang. Saya merasakan saat itu benar-benar sentuhan yang tidak pernah saya rasakan dari saya lahir sampai saya sebesar itu. Saya merasakan satu naungan yang luar biasa menaungi hidup saya. Saya merasakan satu kelembutan yang luar biasa yang membuat hati saya begitu tentram. Namun saat itu saya terkejut, saya kaget. Dan saya membuka mata saya. Saya bilang, itu siapa? Tadi itu suara siapa? Saya bilang. Ketika itu saya nyalakan lampu, saya coba keluar kepala saya dari telaris besi, saya cari, tadi siapa ya? Suara siapa ya? Apa jubah putih itu tadi siapa ya? Sinar putih itu tadi siapa ya? Sampai akhirnya teman saya marah, silo matiin lampu, saya matiin. Saya duduk, saya bertanya-tanya, ya Allah, tadi itu siapa? Ya Allah, tadi itu siapa? Saya bertanya-tanya dalam hati saya, siapa yang memegang tangan saya dengan begitu lembut, sentuhan yang gak pernah saya rasakan, kelembutan yang gak pernah saya rasakan. Saya merasakan satu aura yang luar biasa. Saya merasakan hidup saya saat itu berbeda. Saya merasakan beban saya itu lepas saat itu. Namun saya tidak tahu itu siapa dan saya tidak tahu itu apa dan saya tidak tahu apa ya beban apa yang sudah terlepas dari hidup saya saat itu. Sampai akhirnya keesokan harinya saya coba untuk berdamai dengan diri saya. Oh, gue nggak bisa begini terus. Gue harus kuat. Novi yang dulu mana? Novi itu adalah Novi yang kuat. Novi itu yang nggak pernah nangis. Karena bagi saya dulu ketika saya meneteskan air mata, saya adalah manusia yang bodoh. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, jangan pernah meneteskan air mata, karena ketika kamu meneteskan air mata, di situ terlihat kelemahanmu. Saya wanita yang anti menangis, gitu ya. Saya itu wanita yang keras, saya itu wanita yang senang menyakiti orang lain, saya itu senang menindas orang lain. Bahkan ketika
seseorang itu bermusuhan dengan saya, musuh saya itu harus merasakan sakit 3 kali lipat dari dia menyakiti saya gitu. Sampai akhirnya saya mencoba untuk berdamai dengan diri saya. Lu nggak boleh kayak gini, lu nggak boleh cengeng, lu nggak boleh ini, lu harus hidup, lu harus kuat. Saat itu saya keluar dari blok saya pergi ke blok sebelah. Saya pergi ke blok sebelah, saya main ke kakak-kakaan saya. Tiba-tiba setelah saya ngobrol-ngobrol sama dia gitu kan, karena memang saya masuk belum lama ya kan, saya ngobrol sama dia, terus dia bilang, iya deh, masuk deh, ini deh, kakak ya ngobrol biasa, tiba-tiba kepala saya menoleh ke tembok, di mana tempat tidur dia ini, di tembok itu ditempel foto Tuhan Yesus di situ. Saya bilang gini, kak, ini foto yang semalam, ini foto, ini yang semalam datang kak, ini yang semalam nemuin gua kak, aku bilang gitu. Terus kakak itu bilang, berarti lo orang yang dipilih Tuhan, lo orang yang dipanggil Tuhan saat itu. Saya bilang sama dia, gila kali lo, nggak mungkin lah, gue dipilih Tuhan, nggak mungkin juga gue dipanggil Tuhan gitu kan. Lo bisa aja lo, aku bilang gitu. Udahlah, malas gue ngomonginnya. Aku jawab seperti itu, lalu saya keluar dari kamar dia. Pikiran saya mulai kacau, sambil jalan, sambil melihat tanah, saya begini, mana mungkin gue didatengin Yesus, mana mungkin gue dipilih dipanggil Yesus, bahkan untuk mendengar namanya aja sudah saya haramkan dalam hidup saya udah najis, saya udah, aduh, udah nggak mungkin banget gitu. Saya coba untuk, nggak mungkin banget, pikiran apa ini, Yesus lah nyari gue, Yesus yang nemuin gue, aduh siapa dia, nggak mungkin banget gitu kan. Ketika saya jalan dari blok kamar teman saya itu, saya jalan, tiba-tiba setelah sampai di kamar saya, di blok saya masuk, saya duduk di kamar saya, tiba-tiba saya berdiri. Setelah saya berdiri, saya lihat karena di tembok saya itu, di jendela itu ada palangan gini, di situ ditaruh buku-buku, majalah, Alkitab, Al-Quran gitu kan, didiriin semua dijejer. Tiba-tiba hati saya bilang, ambil Alkitab, ambil Alkitab. Saya ambil Alkitab pada saat itu, saya ambil Alkitab, saya buka, saya tutup lagi, saya buka, saya tutup lagi. Saya bilang, buat apa lu baca? Lu tutup, lu tutup. Pikiran saya coba melawan hati saya, lu tutup kata pikiran saya. Saya tutup, saya taruh lagi. Tapi hati saya bilang, ambil baca. Saya ambil lagi. Saya buka lagi, tiba-tiba ada teman saya masuk, teman sekamar saya masuk, Alkitab itu ditendang. Apain baca Alkitab? Mau masuk Kristen loh. Saya langsung nyaut serentak saat itu. Najis banget gue masuk Kristen. Udah gak mungkin gue masuk Kristen. Ini Alkitab jatuh. Masa iya gue angkat pakai kaki? Gue bilang. Ya, baru banget jatuh. Gue bilang. Saya coba untuk tidak tidak mengakui pada saat itu. Saya taruh lagi itu Alkitab. Setelah teman saya selesai minum, dia keluar lagi. Hati saya bilang, ambil lagi, ambil. Saya ambil lagi, saya buka lagi, saya baca lagi. Ini apa? Ini ya kejadian kok nama-nama doang. Sedangkan di Al-Quran yang saya baca dari kecil sampai besar nggak seperti ini. Apa ini? Nggak tahu lah, nggak ngerti. Saya tutup, saya taruh lagi. Tiba-tiba keesokan harinya, malam harinya, hati saya terus bertanya-tanya. Pikiran saya terus untuk melawan keinginan hati saya. Hati saya itu mulai mengajak untuk, lu harus tahu Yesus, lu harus tahu siapa yang datang sama lu harus kenal siapa Yesus gitu. Tapi pikiran saya, lu apaan sih? Jadi ngomong sama diri saya saat itu. Saya melawan hati saya, pikiran saya melawan hati saya. Sampai akhirnya setelah seminggu dari kejadian itu, tidak ada yang tahu satu kamar saya apa yang saya pergumulkan, tidak ada yang tahu. Jadi seminggu ini saya sudah tidak lagi memikirkan kakek dan suami saya, tapi saya memikirkan apa yang hati saya mau ke sana, pikiran saya mau ke sini gitu. Sampai akhirnya nggak ada yang ngajak saya, nggak ada yang maksa saya, nggak ada yang tuntun saya, nggak ada yang bimbing saya. Saat itu tiba-tiba hati saya menggerakkan kaki saya untuk saya melangkah ke gereja. Saat saya melangkah ke gereja di satu buah lapas, saya melangkah ke gereja, tiba-tiba satu gereja melihat saya, karena mereka semua tahu saya Muslim. Setelah saya masuk ke dalam gereja itu, mereka tersenyum, dan di mana tempat saya duduk, sekitar tempat saya duduk, mereka menyalami saya, selamat datang Nov, selamat datang, makasih, saya bilang. Terus setelah saya duduk, saya bilang, ya, gue mau ngapain di sini? Gue nggak tahu gue mau ngapain di sini. Cara ibadah mereka pun gue nggak tahu seperti apa. Terus gue mau ngapain di sini ya? Tapi hati saya bilang, kamu duduk, kamu diam, kamu duduk. Kamu nggak perlu tahu cara ibadah seperti apa, kamu duduk. Hati saya bicara seperti itu. Saya duduk pada saat itu, saya duduk, ingat saya paling depan. Tiba-tiba acara ibadah dimulai. Saat masuk ke dalam penyembahan, tiba-tiba saya menangis, saya tersungkur. Saat saya tersungkur, saya merasakan satu aura yang luar biasa. Saya menangis saat itu, saya bilang, Tuhan, apa ini? Yang saya rasakan ini apa? Tapi pikiran saya coba untuk memberontak. Yang lu lakuin lu salah, lu udah kafir. Yang lu lakuin lu salah, lu udah kafir gitu. Tapi di sisi lain saya merasakan ketenangan, damai, sukacita luar biasa yang nggak pernah saya rasakan dari kecil. Saya merasakan satu hal yang nggak pernah saya rasakan dari kecil. Saya merasakan ada satu siraman, satu aura, satu kekuatan yang luar biasa yang membuat saya sejuk, membuat saya nyaman, membuat saya merasa lepas dari semua dosa-dosa saya. Saya bilang, ya Allah, ini apa? Ini apa? Saya hanya nangis tersungkur dan saya hanya merasakan satu kelembutan, saya merasakan satu belayan, saya merasakan satu damai sukacita yang luar biasa pada saat itu. Secara dunia, walaupun uang saya berlimpah, saya bisa memiliki segalanya, tapi saya tidak bisa membeli damai sejahtera seperti itu. Saat itu saya hanya tersungkur, saya hanya menangis, dan saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya saat itu. Saya cuma bilang, Tuhan, ini apa? Saya ini sedang apa? Saya nggak tahu. Cuma saya tidak bisa bergerak, dan saya hanya bisa merasakan kelembutan, kasih sayang, satu hal yang nggak pernah saya rasakan dari saya lahir gitu. Saya merasa saya dipeluk, saya merasa nyaman saat itu. Saya tidak bisa mengumpamakan apa yang saya rasakan itu secara real dan nyata, namun saya percaya bagi orang-orang yang mengalami Tuhan tahu bagaimana Tuhan bekerja saat kita mengalami Tuhan. Saat itu saya merasakan hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saat itu saya tersungkur, saat itu saya merasakan bahagia yang luar biasa. Setelah ibadah selesai, saya dipeluk sama teman-teman saya dipeluk, saya merasakan kebahagiaan, saya merasakan
oh saya berarti hidup saya ini berarti buat orang lain saat itu. Saat saya kembali ke kamar saya, langsung satu penjara itu tahu, lu masuk Kristen, lu masuk Kristen, lu masuk gereja. Saya bilang iya. Satu kamar saya yang muslim langsung memusuhi saya, mereka langsung, ah lu mah ini segala macam, intimidasi dari mereka, hinaan, cercaan, makian semuanya datang buat saya pada saat itu. Saya langsung dikucilkan, saya langsung dimusuhi, saya langsung dijauhi. Saya hanya diam. Tiba-tiba tidak lama setelah itu saya dipanggil sama petugas, saya dipanggil sama bagian BIMPA, saya dipanggil sama bagian KPLP, dan Kalapas juga menemui saya. Mereka hanya menjalankan tugas mereka karena mereka bilang, Nov, kalau kamu tidak ada absen di musola, maka kamu tidak akan dapat remisi. Bahkan untuk ngurus PB pun mungkin susah, karena absen kamu tidak ada di musola. Gitu. Saat itu saya bilang, Ibu, saya tidak dapat remisi, tidak apa-apa. Saya tidak ngurus PB pun tidak apa-apa, karena mungkin juga nggak ada yang ngurus PB saya bilang. Tapi izinkan saya ke gereja dan menyembah Tuhan yang saat ini saya percaya. Kalapasnya bilang, Novi, bukan Ibu melarang kamu ke gereja, tapi Ibu tidak mau di lapas ini nanti disangka menjadi tempat atau alat untuk orang-orang berganti agama. Saya mengerti kalau Kalapas itu hanya menjalankan tugas, makanya dia melarang saya untuk saya nggak ke gereja, gitu. Padahal dia Kristen, tapi dia menjalankan tugas dengan begitu baik dan bilang sama saya, kalau bisa kamu tetap ke musola, Nov. Kalau kamu memang mau pindah ke Kristen nanti setelah kamu bebas dari penjara, karena ibu nggak enak kalau di luar sana nanti akan menilai bahwa penjara ini adalah tempat orang untuk berganti agama. Tapi saya tetap bersikeras, saya berdoa dalam hati, dan puji Tuhan, saya tetap diizinkan bergereja walaupun dengan catatan saya tidak akan dapat remisi pada saat itu karena absen saya di musola kosong. Puji Tuhan, saat itu saya mulai bergereja, saat itu saya mulai belajar membaca Alkitab. Setiap ada ibadah di gereja, karena di lapas itu ibadahnya setiap hari Senin sampai Sabtu kita ada ibadah, dan setiap ada ibadah setiap hari itu pelayanannya dari hamba-hamba Tuhan yang berbeda. Jadi setiap hari hampir bisa dikatakan ada altar call. Setiap hari siapa teman-teman yang mau didoakan di depan silahkan maju. Saat itu saya maju tanpa saya tahu saya harus apa, saya berbuat apa, saya nggak tahu. Saya maju, ketika saya maju, saya hanya bilang sama Tuhan. Pada saat saya mau didoakan, saya ditanya, kamu mau didoain apa? Saya tidak pernah minta sama Tuhan supaya saya kaya, saya tidak pernah minta sama Tuhan saya dapat jodoh yang ganteng, saya tidak pernah minta sama Tuhan saya punya pekerjaan yang enak. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hidup saya mau kasih sama Tuhan, biarlah hidup saya menjadi alat kepunyaan Tuhan. Hanya itu doa saya selama 2 tahun saya berada di lapas itu. Saya setiap hari selalu maju, doakan di depan, dan saya selalu bilang, Tuhan, ini hidup saya mau kasih sama Tuhan. Tuhan, ini hidup saya mau kasih sama Tuhan. Saat itu saya belum mengerti apa artinya hidup itu dikasih sama Tuhan. Saat itu juga saya belum tahu, saat itu saya juga belum tahu caranya berdoa orang Kristen itu seperti apa. Tapi yang saya tahu, cara berdoa itu layaknya seorang anak minta sama Bapak. Karena yang saya tahu saat itu, pengetahuan saya sangat terbatas saat itu, yang saya tahu seorang anak minta sama bapaknya apa adanya, tidak perlu bermuluk-muluk, karena Tuhan tidak pernah mau kata-kata yang muluk. Tuhan itu tahu hati. Dia tahu hati saya. Jadi saya kalau berdoa saat itu apa adanya, saya tidak tahu cara berdoa orang Kristen seperti apa pada saat itu. Saya hanya apa yang ada di hati saya itu yang saya ungkapkan sama Tuhan selama saya bertahun-tahun di dalam penjara. Namun di sisi lain, saya tetap saya tetap mengedarkan narkoba walaupun saya di dalam penjara. Saya tetap mengedarkan narkoba karena saya juga tetap butuh uang untuk hidup. Karena kalau kita nggak punya uang, ya kita pasti nggak bisa hidup gitu. Karena manusia itu butuh uang gitu. Jadi saat itu saya tetap mengedarkan narkoba walaupun saya sudah tahu Yesus. Saat itu saya tahu ya, sekedar tahu gitu kan. Saya sudah terima Yesus, saya tahu Yesus, tapi saya tetap mengedar narkoba pada saat itu karena saya butuh uang. Sampai akhirnya saya kumpulin uang dan terkumpul hanya beberapa di kantong saya itu. Saya juga melahirkan. Ketika saya melahirkan itu saya juga dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, saat itu juga anak saya itu ada karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan yang membuka jalan untuk saya bisa ke rumah sakit. Saya ada biaya untuk saya biaya lahiran di rumah sakit dan sebagainya. Nah, saat saya kembali lagi ke dalam penjara setelah melahirkan, saya juga tetap mengedarkan narkoba karena pada saat itu saya tidak tahu saya harus bekerja apa. Pada saat itu ego, gengsi saya masih terlalu tinggi. Daging saya masih terlalu kuat saat itu karena saya belum mengerti apa yang namanya lepas dari daging. Sampai akhirnya tiba waktu kebebasan saya. Setelah waktu kebebasan saya semakin dekat, semakin hari saya semakin bergaul sama Tuhan, semakin hari semakin intim saya sama Tuhan. Sebelum saya bebas dari penjara, saya sudah mengajak beberapa, intinya mereka bisa melihat seorang Novi yang dulu hidup, yang begitu maksudnya sangar, arogan gitu kan, begitu sombong, bisa mulai hidup dengan rendah hati, mulai dihina orang, mulai nggak ngelawan gitu. Dan akhirnya mereka melihat sisi yang lain dari kehidupan saya, sisi kasih yang saya miliki itu ada dalam kehidupan saya sebelum saya keluar dari penjara, dan sampai akhirnya ada beberapa teman saya yang terima Yesus dan akhirnya ikut ke dalam gereja, dia terima Yesus dengan pengalaman pribadinya sendiri, dengan perjumpaan pribadinya sendiri sama mereka. Namun mereka datang kepada saya, Kak, aku mau ke gereja, bagaimana gini-gini, nanti kalau aku dipanggil sama Kalapas atau sama Bimpas atau sama itu, ya nanti saya temani. Saya bilang pada saat itu, dan puji Tuhan, mereka akhirnya terima Tuhan, dan mereka baik-baik saja saat itu, dan sampai akhirnya tiba waktunya saya bebas. Setelah bebas dari penjara, saya bilang, Tuhan, ini hidup saya mau kasih sama Tuhan. Namun saat itu saya masih sekedar tahu siapa itu Yesus. Setelah saya berdoa seperti itu, saya pulang.
Saya nggak mungkin datang ke keluarga saya nggak mungkin juga datang ke keluarga besar saya dengan salib yang saat ini berada dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya coba cari kosan. Saya cari kosan, saya kos dengan uang yang saya punya. Saya makan setiap harinya. Saya coba bergaul intim sama Tuhan. Saya baca Alkitab. Tapi saat itu saya tidak ke gereja karena saya tidak tahu gereja itu di mana. Saya tidak tahu apa ya, di mana tempat gereja itu. Karena waktu saya masuk penjara, saya masih Muslim dan ketika saya bebas saya sudah Kristen. Saya masih ada rasa sombong untuk saya bertanya gereja itu di mana. Saya masih punya rasa angkuh untuk saya bertanya kalau saya gereja gimana caranya, di mana gereja itu. Saya kan nggak punya teman di gereja. Rasa gengsi itu masih ada dalam diri saya. Sampai akhirnya ketika uang saya habis, saya bilang, aduh Tuhan, uang saya habis, saya mau makan apa nih Tuhan? Sampai akhirnya saya coba, gue mau setia sama Tuhan, gue mau tetap taat sama Tuhan. Saya akhirnya kehabisan uang dan saya akhirnya coba minum air keran. Saya minum air dari keran. Setelah saya minum air keran, saya bilang, wah saya masih setia sama Tuhan. Tapi akhirnya saya lapar, pulsa listrik saya habis, dan saya akhirnya bingung. Saya bilang, aduh saya kan nggak pernah melakukan pekerjaan yang nggak enak gitu. Nggak enak dalam arti kata secara dunia gitu kan. Secara dunia pekerjaan saya enak. Saya tinggal telepon, saya terima uang. Saya dulu pernah jadi pengedar uang palsu, sudah. Saya pernah terlibat pekerjaan ekstrim, saya sudah. Saya menjadi seorang lesbian bertahun-tahun, saya sudah. Saya menjadi pengedar narkoba, saya sudah. Saya menjadi penari striptis di salah satu sebuah diskotik, saya sudah. Saya hidup bergelimang dengan dosa, namun saya bergelimang dengan harta. Karena begitu mudah saya dapatkan uang dari segala jenis pekerjaan saya pada saat itu. Dan akhirnya saya bilang, aduh kalau gini caranya pusing. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk telepon bos saya yang berada di satu buah lapas. Saya telepon bos saya. Saya bilang, brother, saya mau kerja lagi. Saat itu dengan senang hati bos saya memberikan pekerjaan kembali kepada saya. Setelah narkoba itu turun, sebelum narkoba itu saya jual, otomatis saya harus mencicipi. Karena sebelum narkoba itu saya edarkan, saya harus tahu enak nggak nih, asli nggak. Jadi saya kalau saya jual terus orang komplain barang lu nggak enak, nggak mungkin karena saya sudah mencicipi sendiri, saya enak. Akhirnya saya cicipi, saya pakai itu narkoba. Oh enak nih, bagus. Akhirnya saya edarkan. Setelah saya edarkan, malam harinya, tepatnya sekitar jam 8 atau jam 7 itu, tiba-tiba saya nggak tidur nggak apa, saya hanya memejamkan mata begini, habis minum air putih saya pejamkan mata begini, tiba-tiba saya seperti dikelilingi api dan seperti ada apa ya, ada muka banyak dengan apa ya, mata bolong yang keluar api, terus tanduknya ini berapi yang seperti mau menerkam saya melek. Aduh, gak ada apa-apa. Ketika saya merem lagi, bayangan itu datang lagi seolah-olah benar-benar nyata ada di kamar saya api itu. Saya merasakan takut yang luar biasa. Ketika di depan rumah saya ada orang jalan, tak tak tak. Mungkin juga nggak ada orang jalan, tapi saya juga merasakan takut yang luar biasa. Saya sampai nungging-nungging, saya lihatin, aduh ada apa ya? Aduh, ada siapa ya? Apa ada polisi? Apa ada apa? Saya merasakan takut yang luar biasa pada saat itu. Satu hal yang tidak pernah saya rasakan selama berpuluh-puluh tahun saya ada di dunia yang gelap. Saya begitu indah, begitu enjoy, begitu nyaman mengedarkan narkoba, begitu nyaman mengedarkan uang palsu, dan saya tidak pernah takut ditangkap pada saat itu karena saya tahu pekerjaan saya berujung di penjara, pekerjaan saya berujung dengan maut. Jadi saat itu saya tidak pernah takut, kalau ketangkap ya ketangkap udah gitu. Toh dalam penjara gue juga bisa jadi bos. Saat itu saya seperti itu. Tapi ketika saya udah tahu Yesus, saat itu saya merasakan takut yang luar biasa, merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan. Sampai akhirnya saya telepon salah satu orang terdekat saya, dia juga berada dalam sebuah lapas. Saya telepon dia dan saya bilang sama dia, saya merasakan takut yang luar biasa. Tiba-tiba dia bilang sama saya, makanya kamu stop, kamu jangan main narkoba, sudah berhenti berhenti. Dia bilang gitu. Kamu harus cari salah satu komunitas yang baik, komunitas yang bisa mengarahkan kamu. Karena kamu itu seperti orang buta yang berjalan sendiri, kamu bisa masuk lubang yang sama. Karena kamu itu butuh seseorang yang menuntun kamu. Saat itu saya bilang sama dia, iya, saya mau berubah. Iya, karena saya udah takut setiap saya pejamkan mata, itulah langsung ada api sama seperti iblis yang mau menerkam saya gitu. Saya melek. Jadi saya nggak bisa tidur karena setiap saya merem itu langsung saya mau diterkam gitu. Jadi saat itu saya merasakan takut yang luar biasa dan akhirnya saya nggak tidur sampai pagi. Hati saya itu benar-benar kacau, pikiran saya kacau dan akhirnya keesokan paginya saya memutuskan untuk saya mau mencari komunitas dan akhirnya teman terdekat saya itu bilang, kamu coba add yayasan ini dan kamu minta nomor pembinanya. Saya add satu buah yayasan yang melayani juga ke dalam penjara karena di penjara ini setiap hari itu ada tim yang melayani dari berbagai yayasan, dari berbagai gereja. Dan saya menelpon satu yayasan ini, saya minta nomor pembinanya dan beliau memberikan nomor teleponnya kepada saya. Saya telepon dia dan dia bilang, kamu datang saja ke rumah saya. Saya datang ke rumah beliau. Saya akui semua perbuatan saya juga katakan kerinduan saya bahwa saya rindu sekali ingin melayani Tuhan, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya juga jujur sama beliau bahwa saya habis pakai narkoba tadi malam karena saya sudah putus asa, saya tidak tahu harus mencari duit dengan cara apa. Dan beliau bilang sama saya, Novi, kalau kamu mau ikut Tuhan, tidak boleh kaki kanan kamu di atas surga dan kaki kiri kamu terombang-ambing di atas neraka. Saya tahu, Nov, mengangkat kaki kiri ini bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang, karena tarikan itu sangat kuat. Tapi saya percaya kalau Tuhan mau pakai kamu, kalau Tuhan jumpai kamu dalam penjara, Tuhan punya rencana besar buat kamu. Kamu pulang, saya kasih kamu waktu 1 minggu. Kamu doa puasa, minta petunjuk Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Saya pulang ke kosan saya coba untuk benar-benar menjalankan apa yang kakak rohani saya itu bilang. Saya doa puasa selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, saya WA beliau, saya bilang, Kak, saya siap ikut Tuhan, saya siap melayani Tuhan, dan saya siap meninggalkan semua kehidupan masa lalu saya. Beliau bilang, haleluya, amin. Ya udah, kamu datang ke sini. Saya datang ke beliau mendoakan saya.
Dan akhirnya beliau bilang, kamu akan kerja apa nanti, Nov? Saya nggak tahu, Kak, saya kerja apa. Saya bingung saya mau kerja apa karena saya tidak pernah kerja yang secara dunia nilai itu nggak enak gitu kan. Sampai akhirnya beliau bilang, ya udah, saya pinjemin kamu motor, kamu ngojek, bisa. Saat itu saya antara iya dan tidak, gue ngojek, gue ngojek. Ya ampun, seorang Novi ngojek. Eh, Daging saya bicara seperti itu. Sampai akhirnya saya bilang, iya Kak. Saya pulang sambil bawa motor sambil mikir, gue ngojek, gue ngojek, gue ngojekin. Sampai di rumah saya berdoa, Tuhan, ini hidup saya mau kasih sungguh-sungguh buat Tuhan. Jadikan saya alat kepunyaan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tunjukkan langkah kaki saya harus mana pada saat itu. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk menawarkan jasa kepada teman saya pada saat itu. Aku bilang gini, Kak, anakmu mau nggak diantar sekolah ngojek gitu kan? Sedangkan, aduh, kalau saya ingat saya dulu suka sekali menghina tukang ojek dan saya harus jadi tukang ojek gitu. Dengan merendahkan hati saya tentunya, saya bilang sama teman saya dan dia bilang iya awalnya. Jadi awal pertama itu saya ngojek, saya nganterin anak sekolah. Sampai akhirnya saya nganterin orang lagi kerja. Akhirnya ojek saya bertambah lagi, mereka bayar bulanan karena saya antar jemput, ada yang saya antar jemput kerja, ada yang saya antar jemput sekolah. Saat itu saya cuma bilang, aduh, secara daging saya malu, secara manusia gengsi saya masih ada pada saat itu. Tapi saya cuma bilang pada saat itu, Tuhan, ajar saya untuk menerima pada saat itu. Sampai akhirnya setelah 1 bulan lebih, kakak rohani saya memanggil saya dan beliau bilang, Novi, kamu siap untuk dibaptis. Saat itu saya bilang saya siap, itu kerinduan terbesar saya, itu kerinduan terbesar dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya dibaptis sama salah satu pendeta di mana kami bergereja pada saat itu. Saya dibaptis. Setelah dibaptis, kakak rohani saya bilang sama saya, Nov, setelah kamu dibaptis, kamu ingat, kamu sudah hidup baru. Dan proses sesungguhnya akan kamu alami di dalam Tuhan. Proses-proses yang sebelumnya kamu alami itu bukan apa-apa. Tapi setelah kamu dibaptis, kamu akan mengalami proses yang lebih dahsyat. Saya siap, Kak. Saya tahu air mata saya akan tercurah, air mata saya akan tertumpah pada saat itu. Saya bilang, iya, saya siap menerima proses dan peleburan yang akan Tuhan berikan kepada saya. Saat itu teman-teman saya masih kuat dengan rokok saya. Saya sehari ngerokok 8 bungkus. Narkoba sudah saya tinggal. Lesbian sudah saya tinggal, walaupun sekali-kali dalam hati saya kalau melihat cewek cakep ya gitu, karena apa ya, membuang sesuatu yang sudah melekat terlalu lama itu tidak mudah. Sampai akhirnya apa ya, judi saya itu perempuan yang kuat judinya. Saya kalau udah judi 3 hari 3 malam saya duduk, saya nggak bangun-bangun ya kan, isi rumah kalau perlu habis nggak apa-apa, saya nggak pernah peduli isi rumah, yang penting saya happy dengan judi saya perempuan satu-satunya yang bisa melawan berapa laki-laki dalam bermain judi. Jadi intinya saya bisa lepas dari semua itu setelah saya dibaptis. Saya lepas dari semua itu, tapi saya tidak bisa lepas dari rokok saat itu. Saya masih merokok, saya masih suka bohong sedikit-sedikit pada saat itu. Saya masih suka apa ya? Saya lagi proses belajar untuk saya lebih mengenal Tuhan. Kalau kemarin saya sekedar tahu siapa Yesus, saat itu saya mulai mengambil satu pemikiran bahwa saya harus mengenal Tuhan saya. Saya bukan sekedar tahu, karena kalau saya tahu Yesus belum tentu tahu saya. Tapi kalau saya mengenal Tuhan, Tuhan udah pasti mengenal saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar ikut Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya siap engkau proses, saya siap engkau lebur, saya siap engkau tempa. Dan tentunya itu bukan hal mudah yang saya alami. Sampai akhirnya satu waktu kakak rohani saya bilang, Nov, motor mau diambil karena besok akan ada tim dari kampung yang akan datang ke sini untuk melayani. Jadi mereka butuh kendaraan. Oh ya Kak, siap. Karena itu memang motor beliau, saya kembalikan. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, saya harus apa? Saya bilang sama mereka yang ojeknya sementara berhenti ya karena motornya nggak ada. Saat itu saya hanya bisa menangis. Tapi saya bilang, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam melihat anaknya seperti ini. Saat itu saya main ke warung bibi saya. Bibi saya ini orang Madura, dia Muslim. Saya main ke tempat bibi saya. Dan setelah saya main di sana, apa ya, saya coba bantu-bantu di warung beliau. Saya bantu. Setiap ada orang beli kopi, udah Bi, duduk aja, saya aja yang bikinin. Saya bikinin. Setiap cucian piring banyak, udah Bi, aku yang cuciin piring. Hanya apa? Hanya karena saya mencari sesuap nasi dalam hidup saya. Saya merasa, Tuhan, begitu rendahnya saya. Tapi saya tahu saya rendah di hadapan manusia, tapi saya tidak rendah di hadapan Tuhan saat itu. Saya bilang, Tuhan, ini adalah jalan yang benar yang saya tahu, saya tetap akan melakukan ini. Walaupun teman-teman saya memandang rendah pekerjaan saya, selama Tuhan tidak memandang rendah kepada saya tetap akan lakukan. Datang teman saya satu, ada yang bilang, Nov, beli es teh manis. Saya bikin es teh manis. Setelah saya kasih es teh manis, dibuang sama dia. Gue pesen teh panas, kenapa lu bikinin teh manis? Dalam hati, kalau gue yang dulu, udah gue habisin loh. Tapi saya bilang, tunjukin kasih Tuhan itu dalam hidupmu. Udah, saya diam, saya kasih teh panas sesuai dia. Gue bilang teh manis panas, bukan teh panas doang katanya. Saya kasih lagi gula, saya lagi cuci gelas, ditendang gelasnya sama mereka. Geser-geser gue mau lewatin. Saya benar-benar diperlakukan, apa ya, saya saat itu benar-benar mengalami proses yang, apa ya, lu harus tahan emosi lo gitu. Lu harus tahan emosi lo dan lu harus kuat gitu. Saat itu saya benar-benar meluluhkan hati saya ingin benar-benar, karena pada saat itu, saya ingin seperti Tuhan saya yang benar-benar mengajarkan kasih kepada saya saat itu. Jadi saya benar-benar tahan emosi saya bersikap layaknya apa ya, layaknya mereka bukan musuh saya gitu, justru saya mengasihi mereka gitu. Dan datang lagi teman saya ke warung itu karena memang saya lahir di sini, besar di sini, hancur di sini, bejat di sini. Dan apa ya, saya juga sempat jadi guru ngaji di sini, di tempat di mana saya ada. Dan saya terima Yesus dan kembali ke tempat ini lagi, kampung saya ini, di tempat di mana saya berada. Jadi mereka tahu bagaimana kelakuan saya, mereka tahu bagaimana latar belakang saya, dan mereka bilang seorang Novi nggak akan bisa berhenti ngerokok. Karena apa? Lu tuh tobatnya palsu, gue tahu lu, besok juga lu udah ngerokok gitu. Saya hanya tersenyum, saya nggak membuat pembelaan apapun karena saya tidak perlu memberikan penjelasan kepada mereka tentang pertobatan saya gitu.
berjalannya waktu, saya ikuti proses Tuhan dari benar-benar dari nol. Saya udah nggak kos lagi, saya udah nggak kos di sana lagi karena di kosan itu banyak teman-teman narkoba saya, banyak mereka sudah tahu lah saya sempat mengedarkan di situ. Jadi saya pindah ke salah satu kontrakan. Kalau kontrakan kan kosong, nggak ada kasur, nggak ada apapun. Saat itu saya minta sama bibi saya yang warung tadi, saya minta kardus Indomie, saya minta kardus Indomie itu dua. Satu kardus Indomie saya buka buat tempat tidur saya, satu kardus Indomie saya lipat. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saat itu saya bilang, hidup saya mau saya kasih sama Tuhan, saya mengenal Tuhan, benar-benar ingin dan sungguh mengenal Tuhan. Mulai malam itu saya bilang saya benar-benar mau mengenal Tuhan, dan pada mulanya saya mengenal firman Tuhan, bukan pada mulanya uang, tapi pada mulanya firman Tuhan. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Saat itu Tuhan, saya siap memikul salib saya, karena bagi saya ketika saya mengikuti Yesus, bukan lagi saya bicara tentang berkat, bukan lagi saya bicara tentang harta, bukan lagi saya bicara tentang keindahan, tapi saat saya mengikuti Yesus, saya bicara tentang salib. Salib adalah penderitaan, salib itu adalah satu anugerah buat saya. Saat saya melewati proses Tuhan, saat saya dalam kesesatan, saat saya dalam penderitaan, saat itu saya benar-benar benar-benar melekat sama Tuhan. Karena saya nggak mau jadi Kristen KTP, Kristen tanpa proses ada dalam hidup saya tidak akan pernah merasakan mujizat Tuhan. Tanpa proses itu ada dalam hidup saya tidak akan pernah Tuhan itu berkarya dalam hidup saya. Bahkan ada salah satu om rohani saya ya di salah satu lapas, dia begitu khawatir dengan saya, dia takut saya ini kembali ke dunia yang gelap. Dia bilang sama kakak rohani saya, tolong kamu tampung Novi, kamu ajak Novi ke rumah kamu supaya Novi baik-baik saja gitu. Terus kakak rohani ini bilang, no, kamu tinggal sama kakak aja ya, kamu tinggal di rumah kakak gitu. Saya mikir, kalau saya tinggal sama kakak ini, saya nggak akan mikirin bayar kontrakan. Kalau saya tinggal sama kakak ini, saya nggak akan pernah mikirin makan. Kalau saya tinggal sama kakak ini, saya akan tidak pernah memikirkan apa-apa. Pasti saya kalau mau pelayanan tinggal ngikut, mau kemana tinggal ngikut. Saat itu saya bilang, saya nggak mau kak, bukan saya menolak berkat, bukan saya menolak ajakan baik kakak, tapi saat itu saya cuma bilang, melewati penderitaan, melewati kesesakan, melewati proses dan pencobaan ini yang membuat saya melekat sama Tuhan, ini yang membuat saya mengandalkan Tuhan penuh dalam hidup saya, ini yang membuat saya mujizat Tuhan jadi nyata dalam hidup saya. Kalau saya nggak melewati proses, bagaimana saya bisa melihat mujizat Tuhan? Kalau saya nggak melewati pencobaan, bagaimana saya tahu Tuhan itu ada? Kalau saya nggak ngelewatin yang namanya memikul salib, bagaimana saya bisa merasakan kasih Tuhan gitu? Jadi saat itu saya bilang saya nggak mau. Jadi saat itu saya mulai coba berdiri di kaki saya sendiri, saya tidur beralaskan kardus Indomie, berbantalkan kardus Indomie. Saya coba setia sama Tuhan, saya jaga warung bibi itu tidak dibayar, saya hanya dapat makan, hanya itu, saya dapat makan sudah, puji Tuhan. Untuk bayar kontrakan saya nggak tahu dari mana, tapi saya bilang Tuhan tidak akan pernah permalukan anaknya, tepat pada waktunya Tuhan akan berikan. Dan puji Tuhan, setiap saya bayar kontrakan, setiap pergumulan itu datang, setiap itu pula Tuhan buka jalan buat saya, dan saya selalu belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya saat itu. Dan dalam kehidupan saya terapkan gini, bukan Kristen yang menyelamatkan saya, bukan agama yang menyelamatkan saya, namun saat saya menjadi orang percaya sama Tuhan, saat itu saya diselamatkan. Bukan karena saya berbuat baik kepada orang, bukan karena saya menolong orang lain, bukan saya karena mengasihi orang lain saya diselamatkan, bukan. Tapi karena saya menjadi orang percaya, saya sudah diselamatkan. Karena saya sudah diselamatkan sama Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya, maka saya harus mengasihi, karena terlebih dulu Tuhan sudah mengasihi saya, jadi saya harus mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi saya. Setelah itu, hari demi hari saya lewati, saya pernah merasakan sakit yang luar biasa, saya nggak punya uang sama sekali, saya hanya nangis. Saya waktu itu sempat merasakan jantung saya ini sakit, jantung saya seperti berhenti berdetak, namun saya ingat sekali firman Tuhan bilang, kalau setiap anaknya itu mempunyai kuasa, setiap doa itu mengandung kuasa, dan setiap saya menopangkan tangan, saya mempunyai kuasa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya topang tangan di atas dada kiri saya bilang dalam nama Yesus, jantung saya baik-baik saja, jantung saya sembuh. Selama 3 tahun saya jalani kehidupan saya sendiri, selama 3 tahun itulah Yesus benar-benar ada dalam kehidupan saya. Setiap saya topang tangan di tempat di mana saya sakit, puji Tuhan, saya selalu sembuh. Saya berusaha untuk tidak mengandalkan dokter pada saat itu, saya hanya mengandalkan iman percaya saya sama Tuhan yang begitu nyata dan begitu ajaib dalam hidup saya. Sampai satu ketika saya mulai dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk saya berdagang. Saya dagang nasi kuning. Saya nitipin nasi kuning ini di satu buah lapas. Jadi saya titip di salah satu yayasan. Saya kerjasama dengan kantin lapas. Saya titipin. Saya masak nasi kuning jam 12 malam. Saya bangun, saya masak nasi kuning sambil nyanyi. Saya masak jam 6 pagi. Saya udah harus ke lapas. Saya anterin nasi kuning itu. Begitu seterusnya sampai akhirnya setelah seminggu tiba-tiba saya dikat, saya nggak boleh lagi masukin nasi kuning. Padahal saya udah masak saat itu 50 bungkus. Saat itu saya menangis, Tuhan, saya harus bagaimana? Saya harus apa? Saya udah mau bener, saya udah mau berubah, kenapa jadi begini? Gitu. Terus saya telepon kakak rohani saya bilang, Kak, aku nggak kuat ikut Tuhan, Kak, aku nggak kuat ikut Tuhan. Udah, aku mau balik aja ke duniaku lagi, Kak. Begitu mudah mendapatkan uang, Novi, kamu jangan kayak gitu. Kamu ingat, Tuhan begitu luar biasa. Beliau mengingatkan saya bagaimana Tuhan ada buat saya. Dan akhirnya saya menangis. Saat itu saya meratap, saya minta ampun sama Tuhan. Saya sadar pada saat itu level rohani saya mungkin masih TK gitu, masih TK. Saya baru mula-mula saya mengenal Tuhan. Jadi rohani saya benar-benar masih di bawah saat itu, masih suka mengeluh, masih suka bertanya-tanya sama Tuhan, masih suka yang intinya bisa dikatakan nggak terima gitu. Gue udah melayani Tuhan, tapi kok gue masih sengsara, masih begini, masih begitu gitu. Karena saya tahu pada saat itu level rohani saya masih sangat di bawah. Sampai akhirnya satu ketika proses demi proses bisa saya lewati, dan akhirnya
Tuhan membuka berkatnya buat saya bisa mempunyai satu buah motor, saya bisa mempunyai satu buah usaha. Tuhan buka pintu berkatnya perlahan-lahan karena saya tahu ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan membiarkan saya terus menjadi ekor, namun Tuhan akan angkat saya jadi kepala. Memang sesuatu yang saya dapat tidak drastis seperti dulu ketika saya berada di dunia. Ketika saya hidup dalam dunia, dalam satu malam saya bisa mendapatkan uang yang begitu banyak, baik itu dengan tipu daya saya, baik itu dengan muslihat saya, baik itu dengan cara saya menjual narkoba, atau bahkan bisa dikatakan menjual diri saya saat saya jadi penari striptis gitu. Tapi berkat yang Tuhan kasih pada saya saat ikut Tuhan itu begitu perlahan, 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 namun pasti Tuhan angkat saya pelan, 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 namun pasti. Dan tentunya itu benar-benar apa ya, bukan hal yang mudah. Ketika seorang seperti saya harus melepaskan daging saya ambil komitmen untuk saya belajar untuk tidak pernah berbohong. Karena itu kebohongan itu adalah satu kedagingan. Saya belajar untuk saya lepas dari saya berbohong, saya belajar lepas dari rokok yang memang sangat sulit saya lepaskan. Saya belajar untuk menahan diri, saya coba belajar untuk memaafkan sampai akhirnya apa ya, saya pada saat itu masih menyembunyikan salib saya di keluarga saya, di depan bibi saya, sampai akhirnya ketika saya membuka Alkitab dan saya mendapatkan satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika engkau menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal engkau di hadapan Bapakku. Ketika engkau mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui engkau di hadapan Bapakku di surga. Saat itu saya seperti ditampar, saya seperti mendapat satu teguran dari Tuhan, lu nggak perlu bohong gitu. Sampai akhirnya saya beranikan diri membuat status rohani dan akhirnya keluarga saya tahu. Setelah keluarga saya tahu, ya seperti yang kita tahu orang Madura itu sangat fanatik, sangat bahkan mungkin bisa dikatakan sedikit radikalisme. Jadi saya langsung ditelepon, langsung diancam, langsung mereka itu bahkan ada yang bilang nanti lu gue salib kayak Yesus gitu, bilang gitu kan. Mereka langsung bilang Tuhan lu itu cuma pakai celana dalam, lu sembah lu ini lu ini. Saat itu saya menangis, saat itu saya memberontak, saat itu saya mau apa ya, Novi yang dulu itu sepertinya hampir keluar gitu. Saya pengen hajar mereka gitu. Tapi saat itu juga apa ya, ada seperti suara yang bilang, Nov, Tuhan tidak perlu pembelaanmu, tapi Tuhan yang akan membela kamu. Jadi kasihi saja mereka. Dengan engkau mengasihi mereka, engkau sudah mengasihi Tuhan. Jadi saat itu saya coba mengasihi mereka, saya coba terus mendoakan mereka. Saya sampai nangis gini, ini bukan Novi loh gitu. Karena Novi yang dulu, ketika saya bebas dari penjara ketiga kalinya, saya belum sempat cerita tadi, ketika saya bebas dari penjara ketiga kalinya, saya diundang, disuruh datang ke sana sama ibu saya, kamu datang ya, adikmu mau nikah. Saya datang ke sana, adik saya mau acara nikah, itu ketika kakak saya itu apa sih ya, membuat hati saya kesal, saya itu siram dia sama kopi panas mukanya gitu. Dan apa ya, kakak saya yang satunya, lu berani macam-macam sama gue tampar, gue cekek. Jadi dulu saya diperlakukan mereka layaknya seorang pembantu, layaknya apa ya, layaknya bukan manusia. Saya benar-benar ada di bawah dan mereka di atas saya. Jangankan sama kakak saya, sama adik saya aja saya takut dulu. Tapi ketika ketiga kalinya saya bebas dari penjara, saya buat mereka semua takut sama saya. Saya bilang saya tak pernah takut mati, tapi kalian takut mati karena kalian takut kehilangan harta. Karena kalian takut kehilangan harta kalian, tapi saya nggak punya harta, jadi saya tidak takut mati. Pada saat itu saya bilang gitu sama mereka. Jadi ketika saya sudah hidup di dalam Tuhan, saya cuma bilang ini bukan Novi loh, ini bukan Novi loh gitu. Jadi saya merasa heran dengan diri saya. Saya benar-benar dibuat terheran-heran sama Tuhan. Saya menceritakan masa lalu saya, bukan sebuah kebanggaan bagi saya, bukan sebuah apa ya, ini loh gua, bukan. Tapi saya bangga dengan Tuhan yang mampu mengubahkan saya. Karena kekerasan papa saya terhadap saya, dia keras sama saya. Pokoknya lu harus jadi anak baik-baik. Saya dipukul, lu harus jadi anak baik-baik kayak kakak-kakak lu tuh. Saya dipukul. Pukulan papa saya, hajaran papa saya, didikan bapak saya yang keras terhadap saya itu tidak mampu mengubah hati saya. Itu tidak mampu mengubah saya menjadi seorang Novi yang lembut, menjadi seorang Novi hidup di jalan yang benar, tidak. Namun kasih Tuhan yang mampu mengubahkan saya, kasih Tuhan yang mampu meluluhkan hati saya, kasih Tuhan yang mampu apa ya, membuat hati saya yang keras ini menjadi hati yang lembut, hati yang pendendam ini menjadi hati yang mengasihi. Jadi saat itu saya hanya mendoakan keluarga saya hanya mendoakan mereka, dan puji Tuhan, bibi, anak-anak bibi, mereka semua sudah bisa menerima saya, mereka sudah mengerti pilihan saya, dan bibi bilang sama saya, kamu lebih baik dari Novi yang dulu. Apapun agama kamu, yang penting kamu sekarang jadi manusia yang lebih baik, dan saya bangga sama kamu. Karena kamu lepas dari rokok aja nggak bisa, sekarang kamu bisa. Itu perkataan bibi kepada saya, dan teman-teman saya yang menghakimi saya, baik itu yang dari Muslim, baik itu yang Kristen, yang mereka tidak percaya dengan pertobatan saya, mereka yang menghakimi saya, semuanya bilang kamu hebat, mereka acungkan jempol buat saya. Namun saya hanya bilang sama mereka, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mampu membuat saya seperti ini. Sampai teman-teman saya datang, Nov, gimana caranya berhenti ngerokok kayak lu, gimana caranya berhenti ngerokok kayak lu. Saya cuma bilang, lu terima aja Tuhan Yesus, Tuhan akan kasih kekuatan buat lu untuk lu bisa berhenti ngerokok. Mereka semua tertawa. Puji Tuhan, saat ini saya apa ya, beban dalam hidup saya saat ini adalah bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran yang sudah saya terima, karena saya tidak mau hanya saya yang merasakan kasih yang begitu indah. Jangan hanya saya yang tahu kebenaran, jangan hanya saya yang bisa dikatakan masuk surga. Saya ingin semua orang tahu, bahkan saya ingin semua orang Madura tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Hanya itu kerinduan saya, dan kerinduan terbesar saya adalah
bagaimana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan terhadap orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih, saya mengucapkan syukur sama Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur begitu sempurna pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya, dari saya hidup sendiri sampai akhirnya sekarang saya sudah menikah. Tuhan izinkan saya mempunyai suami yang takut akan Tuhan, dan masa lalu suami saya juga bukan masa lalu yang baik. Suami saya juga sudah mengalami beberapa kali di penjara, baik itu di penjara sana, di penjara sini, dan di penjara yang terakhir inilah dia mengalami kasih Tuhan, dia ambil komitmen sama Tuhan, dia mau bertobat, dia sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, dan puji Tuhan kami berdua akhirnya menikah, kami akhirnya menikah dalam satu pernikahan yang kudus, dan kami berdua sama-sama rindu melayani Tuhan, karena kami yakin dan percaya ketika saya berhubungan intim dengan firman Tuhan setiap hari, tanpa saya bilang sama kanan sama kiri, ini bukan saya yang hidup, tapi Tuhan Yesus yang hidup. Saya tidak perlu bilang sama mereka, tapi mereka akan lihat dampak itu secara nyata, karena saya tahu ketika kita hidup benar-benar dalam Tuhan, kita taat dan setia, kita bergaul intim dengan firman Tuhan, maka buahnya akan terlihat. Maka kita bisa berdampak untuk kanan kiri kita, bahwa mereka bisa melihat, oh itu Novi. Tapi saya selalu bilang sama mereka, ini bukan lagi Novi yang hidup, namun Yesus yang hidup dalam hidup saya, ini Kristus yang hidup. Saya hanya bilang sama Tuhan setiap hari, Tuhan, setiap hari saya selalu mengundang Tuhan hadir dalam hidup saya, menjadi penguasa tunggal dalam hati saya, menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan saya, dan biarlah hidup saya ini menjadi alat kepunyaan Tuhan sampai akhir hayat saya. Dan saya sama suami saya, puji Tuhan, saat ini kami sama-sama berada dalam satu komunitas yang melayani ke seluruh penjara-penjara, karena saya begitu cinta sama narapidana. Saya mengenal Tuhan itu saat saya dalam penjara, dan saya bangga saya mengenal Tuhan dalam penjara, karena sebagian tokoh-tokoh dalam Alkitab itu semuanya juga pernah di penjara. Jadi saya puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk saya terus berada dalam kasih anugerahnya. Tapi satu hal yang saya tekankan di sini, saya tidak pernah memilih Tuhan Yesus. Saya tidak pernah mencari Tuhan Yesus dalam hidup saya. Namun Tuhan yang memilih saya, dan Dia yang hadir dalam hidup saya. Saya tidak pernah tahu saya akan berjumpa dengan Tuhan dalam hidup saya. Dan satu ketika saya WA ibu saya coba WA beliau, walaupun beliau udah emosi, udah marah, dan sudah mengkafirkan saya terus bawa dalam doa, sampai akhirnya ada satu waktu ibu saya ingin bertemu dengan saya, dan saya menemui ibu saya di sebuah mall. Walaupun dengan sedikit ada rasa takut, karena saya takut, aduh jangan-jangan saya jebak setelah saya ketemu ibu, nanti saya akan, waduh jangan benar nih, nanti saya mau dipukul, dipasung, di apa. Tapi saya bilang, Tuhan, terjadilah kehendakmu dalam hidup saya mau menemui ibu, saya mau menunjukkan bahwa inilah Novi yang sekarang yang hidup dalam Tuhan. Ketika saya menemui ibu saya bercerita sama ibu saya, Bu, kenapa saya seperti ini, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Saya mempunyai sakit hati yang luar biasa terhadap ibu, saya mempunyai dendam yang luar biasa terhadap ibu. Tapi Bu, saat ini juga, detik ini juga, saya sudah mengampuni ibu, saya sudah melepaskan pengampunan buat ibu, saya sudah melepaskan kata maaf itu buat ibu, saya sudah melepaskan akar pahit saya terhadap ibu, dan saya mengasihi ibu selayaknya Tuhan mengasihi saya. Saat itu ibu saya menangis, ibu saya memeluk saya, dan beliau bilang, maafin ibu nak, kalau dari dulu ibu tidak pernah berlaku adil sama kamu, maafin ibu ya nak. Ibu menangis memeluk saya, dan saya peluk beliau. Saat itu saya merasakan kasih yang luar biasa, sosok seorang ibu yang dari kecil saya rindukan, dan baru saya dapatkan kasih sayangnya saat itu. Dan ibu bilang, kenapa kamu terima Yesus nak? Karena Yesus yang ada buat saya, Bu. Yesus yang ada buat saya di saat semua orang tidak ada buat saya, tapi Dia hadir dalam hidup saya bilang. Dan satu hal yang membuat saya bahagia saat itu, ibu bilang gini, mungkin saat lo dalam perut gua, Tuhan Yesus lo udah pilih lo. Saat itu dari mulut ibu sudah mengucapkan kata Tuhan Yesus. Saat itu saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, satu orang percaya kepada Tuhan, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Dan akan ada waktunya untuk keluarga saya mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya hanya bisa mendoakan, selanjutnya biarlah Tuhan yang bekerja untuk mereka semua. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Inilah kesaksian hidup saya, di mana Tuhan itu nyata dan real dalam hidup saya. Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada